Salah. Ya, mari kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Au bisyira'in fasidin fa in malak li ghairihi mannaku mangkuhatan au zaniyah. Kadang-kadang ya di dalam nazam itu baharnya itu tidak sama. Jadi tidak i, u. Kadang-kadang berbeda. Alfiah bin Malik itu ada satu nazam yang tidak sama. Halum itu nazam ke 900 yang tidak sama dengan belakangnya. Nah ini termasuk lak sama yah kan tidak sama. Wati syubhat itu apa? Menjima perempuan dikira halal ternyata haram, itu namanya wati syubhat. Anaknya tetap menjadi bin bapaknya. Paham ya? Saya mengira di kamar itu istri saya, ternyata wanita lain. Tak jima, ternyata hamil. Maka anaknya B-nya kepada saya, walaupun bukan istri saya. Paham ya? Seperti itu. Termasuk jenengan mengira bahwa melakukan hubungan tertentu itu halal, ternyata enggak halal, maka tidak boleh. Atau jenengan membeli budak, ternyata jual belinya enggak sah. Paham? Ada akad yang tidak sah. Maka ketika dijima, anaknya tetap menjadi bin bapaknya. Karena wati syubhat, sebuah jima yang tidak disengaja keharamannya, maka namanya wati syubhat dan itu menjadi bin daripada bapaknya. Ini hati-hati ya yang punya istri kakak adian. Mirip-mirip. Banyak pertanyaan tentang wati syubhat, banyak. Saya kemarin beberapa malam itu banyak yang bertanya lewat HP tentang wati syubhat. Lakin alaihi kimatul khurri sabat min wat'ihi bi syubhatin aw haisul khur. Tapi wajib membayar harga budak itu dari hasil daripada jima tadi. Jadi misalnya saya menjima budaknya perempuan lain, budaknya orang lain, tak kira budak saya itu, keliru ternyata budaknya dia. Lahir anak, maka saya membayar anak tadi. Kira-kira budak bayi berapa harganya? Oh 10 juta ya, saya bayar 10 juta. Paham ya? Ini kita belajar ilmu yang mungkin nggak pernah kita pelajari. Khotimatun, penutupan fi ilmi tasawufi dalam mertelake ilmu tasawuf. Manutai sapa ning iku nafsu ta iku nafsu awak dhewe man syarifatun mulya abiyatun yarba'u an umurihi daniyah. Barang siapa orang yang jiwanya mulia, maka dia pasti akan selalu menghindari perkara-perkara yang hina. Jadi jenengan kok suka meninggalkan perkara maksiat, suka meninggalkan malayaknihi, perkara yang tidak ada gunanya, maka jenengan termasuk orang yang hatinya ya. Jadi kita nggak usah menilai atau nggak usah minta dinilai orang apakah kita mulia atau tidak. Cukup lihat diri kita. Nah jenengan suka meninggalkan perkara yang nggak ada gunanya, oh berarti jenengan termasuk orang yang mulia. Paham ya? Walam yazal yajnahu lil ma'ali yasharu fi tilabihal layali. Kemudian dia mengatakan orang yang hatinya mulia, dia cenderung untuk selalu melakukan perkara-perkara yang luhur, ma'ali, perkara-perkara yang agung. Kemudian dia selalu meninggalkan untuk selalu tidur malam. Jadi rata-rata orang mulia, orang agung itu malam-malam gak pernah tidur. Kelelawar itu jasadnya utuh. Kenapa? Di dalam beberapa kitab, karena kelelawar ini adalah hewan yang tidak pernah tidur. Tokek keliru saya. Tokek itu kan utuh jasadnya. Kenapa nggak pernah tidur dia? Nah, makanya kalau kita pengen jasadnya utuh, maka jangan gampang-gampang tidur. Cuman juga jangan nggak pernah tidur. Nanti ada kitab yang menjelaskan orang yang paling sedikit tidurnya biasanya orang yang umurnya pendek. Itu ada kitab nanti menjelaskan. Ya tidur secukupnya saja lah. Sehari 4 jam maksimal, jangan lama-lama. Tidur kok lebih dari 4 jam itu ya kurang pantas. Dokter mengatakan 8 jam katanya. Kalau saya 4 jam aja lah. Apalagi kalau sedang puasa ngelos. Ustaz Heri nanti tanya, puasa ngelos itu puasa apa? Puasa pati geni. Itu 5 hari enggak tidur. Allah begitu. Nah, pengen hati-hati ya. Jadi
Tadi malam kami berbicara di pondok pesantren Ar-Rasyid ya, Gumpang. Kami berbicara hati-hati dengan hal-hal yang bersifat gaib, karena hal gaib itu mungkin kita bisa menangani, tapi anak-anak turun kita belum tentu kalau bisa mengatasi. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amidana bil asrarihi. Wa man yakunu 'arifan bi rabbih tasawwarati adatu min kurbihi. Barang siapa orang yang membersihkan ma'rifatnya kepada Allah, maka dia akan cenderung untuk menjadi orang yang selalu khawatir jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kalimat ini biasanya disambungkan dengan satu hadis, anna inda dzonni abdi, aku tergantung kepada prasangka hambaku. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam mengatakan, kalau pengen tahu seberapa Allah dekat dengan kita, maka fatis qalbak, lihat hati kita, seberapa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, seberapa rindu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sedekat itulah Allah dengan kita. Wa man yaku fa khafa wa rataja wa kana shahiyan lima yakunu amiron aw nahyan. Makanya tenggene kitab Minhajul Abidin itu dikatakan, kadang-kadang Mas, Allah tuh sengaja ngasih kita musibah. Bukan karena Allah benci sama kita, bukan, tapi karena Allah ingin kita butuh dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ben awake dhewe butuh sama Allah, maka kita sengaja diberi musibah. Nah ini makanya jangan suudzon. Makanya biar nggak dapat musibah, selalu dekat dengan Allah. Ini mafhum mukhalafahnya. Kosok balik nih. Dikatakan fa khafa wartaja fa amruhu da'iru bainal khaufi war raja in tadzakkara ib'ad khafa aw taqarrub irtaja. Dikatakan orang yang hatinya mulia, dia itu akan cenderung selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia butuh, bukan karena dia butuh, ketika dia butuh dan minta kepada Allah, karena hakikatnya dia merasa butuh dan minta itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Jenengan berdoa itu bukan karena jenengan butuh diijabahi, bukan. Tapi jenengan berdoa karena berdoa itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum mampu seperti itu, imannya belum sempurna. Jadi jenengan kok istighfar tujuannya agar semata-mata dosanya diampuni, maka imannya belum sempurna. Tapi ketika jenengan istighfar, niat saya istighfar karena memang saya itu diperintahkan istighfar, maka saat itulah jenengan telah mencapai tingkatan tasawuf yang paling benar. Betul. Jenengan, ya Allah saya minta istri solehah itu karena jenengan pingin istri solehah atau karena perintahnya Allah? Ayo, kalau kebanyakan orang karena pingin istri solehah cantik, bukan karena saya berdoa karena memang Allah memerintahkan saya berdoa. Karena kalau hati kita mampu seperti itu, itulah tingkatan tertinggi dalam ilmu tasawuf. Makanya di dalam kitab Minhajus Saniyah, saya pernah matur di tempatnya Ustaz Fandi, salah satu musibah dan salah satu dosa besar itu terjadi kadang-kadang pas zikir. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu zikir bukan karena Allah, tapi zikir tujuannya karena pengen hati yang sejuk. La ilaha illallah, wah sejuk nih, sampai lupa sama Allah. Lah zikirnya itu bukan nggak membuat dia ingat sama Allah, tapi malah lupa sama Allah. Nah ini loh, hati-hati. Itu namanya daqiqah wa daqaiqun nufus di dalam kitab. Nafsu kecil yang tidak pernah kita pikirkan seperti itu. Paham ya? Fakullu ma amarahu yartaqibu. Ini kan ngomongin penak tapi ngamalkan ya apa tuh. Wis pokoknya awake dhewe ngaji. Wa manaha an fi'lihi yajtanibu ya. Maka ciri-ciri orang beriman itu apa yang diperintahkan oleh Allah maka dia akan melakukan. Yartaqibu itu zamannya present. Sedang terjadi atau akan terjadi dan selalu terjadi. Continuous. Lah sama, jadi artinya apa? Ciri-ciri orang soleh itu dia selalu berusaha untuk meninggalkan larangan dan berusaha selalu melakukan perintah. Ya, jenengan
Kalau ada orang merasa mampu beriman, kok ada orang merasa mampu menjalankan perintah, maka hakikatnya dia adalah orang yang belum mampu menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang merasa mampu, wah, saya sudah jadi orang soleh sekarang, maka hakikatnya dia belum soleh, karena tadi nggak sesuai dengan tekstual perintah. Fasara mahbubanil khaliqil bashar lahu bihi sam'un wa bad'un wa basar. Maka dikatakan di dalam kitab ini, di ila akhir hadza muntazi'u min hadisi faida ahbabta hu kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bi. Orang itu kalau selalu menjalankan perintahnya Allah sesuai dengan tupoksi tadi, maka dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Ini loh keterangannya di dalam kitab ini. Setiap apa yang dia dengar akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap apa yang dia lihat akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap apa yang dia cintai akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Habib Muhammad juga mengatakan begitu. Kenapa kita harus datang ke khaulnya Habib Abu Bakar Gresik? Karena ketika kita dicintai oleh Habib Abu Bakar Gresik, maka kita pun juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalilnya ini. Fasara mahbuban lil khaliqil bashar lahu bihi sam'un wa bad'un wa basar. Jadi kalau kita dicintai oleh makhluk yang mencintai, kalau kita dicintai oleh makhluk yang dicintai oleh Allah, kita pun juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kadang-kadang orang itu takut, ada sahabat yang nggak pernah blas melihat Rasulullah. Ada sahabat, loh sampean ya apa? Duduk selalu di depan Rasulullah kok nggak pernah lihat wajah Rasul. Iya, aku khawatir nanti dilihat wajahku oleh Rasulullah. Rasulullah itu pada suatu ketika pernah marah kepadaku, kemudian Rasul nggak ridho kepadaku. Karena Rasul nggak ridho kepadaku, akhirnya aku pun juga tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Tapi sahabat yang lain nggak. Makanya faida kilang susu fang susu itu ayatnya itu. Itu kan kalau sahabat duduk itu kan mepet-mepet kalau di majelisnya Rasulullah. Lah kenapa mereka pengen dikenal sama Nabi Muhammad SAW, dikenal, didoakan. Makanya di pondok itu juga sama, di pondok Al-Muayyad itu kadang-kadang santri itu juga senang dikenal sama kiai, sama ustaz. Tapi ada juga yang nggak pengen dikenal gitu. Kalau dikenal takutnya nanti beler terus dikenang, wah bahaya ini. Dikenang belernya bahaya, nanti tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana lillahi waliyan intolab atau summa zatahu mimma ahab. Orang yang melakukan itu akhirnya pun menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan diberi apa yang dia minta. Seperti wali hamal ya, yang pernah saya ceritakan di sebelum Ramadan. Wali hamal itu kan setiap hari dia kan wali hamal, selalu meninggalkan maksiat, melakukan perintahnya Allah. Kemudian diangkat jadi wali. Hamal, kamu tak angkat jadi wali ya. Syaratnya setiap pagi kamu harus menjadi kuli di pasar, soleh jadi kuli di pasar. Kalau sudah punya uang cukup untuk makan, pergi dari pasar. Kalau sudah cukup, pergi dari pasar. Setiap pagi dia jadi kuli, angkut-angkut beras, bertonton. Setelah dapat upah cukup untuk makan, pulang, wiridan lagi. Sore lagi jadi kuli, jadi pegel dia lama-lama. Wali kok kiai gede udah di kuliah itu. Wali ini gak cuma kiai. Protes sama ya Allah, ya apa sih panjenengan itu? Saya kan wali. Wali masuk tukang angkat-angkat. Ya mbok saya itu dikasih pekerjaan yang ringan, enggak usah bekerja pagi dapat makan, enggak usah bekerja sore dapat makan. Pagi hari langsung diijabahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang kehilangan uang, kehilangan barang, semua menuduh wali hamal karena dia yang di situ. Dituduh, ada semua orang mendakwa wali hamal sebagai pencurinya. Akhirnya wali hamal dipenjara kurang lebih 20 tahun. Kholas, pagi gak usah bekerja dapat makan, sore gak usah bekerja dapat makan. Ini langsung dijabahi sama Allah. Pengen jenengan seperti itu dijabahi. Ya Allah, saya ingin tinggal ilir saja, tinggal kipas-kipas saja dapat uang, itu sate. Yang di YouTube itu. Langsung celing dari tukang sate, ilir-ilir dapat uang. Wa qasirul himmati la yubali, jahlu fawqul jahli kal juhali. Sedangkan orang-orang yang
fokus untuk mencari cita-cita dunia, maka dia adalah orang yang paling bodoh di antara makhluk yang bodoh-bodohnya makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengejar dunia terlalu berlebihan itu adalah ciri-ciri orang yang bodoh, ciri-ciri orang yang tidak punya pendirian. Faduna kasolah au fasada au sukhton au taqriban au ib'ada. Dikatakan, sekarang kamu tahu, kalian semua tahu sekarang, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Tinggal kalian mau nggak mengambil yang baik, meninggalkan yang buruk. Au sukhtan au taqriban au ib'ada. Atau kamu tetap mau melakukan yang dimurkai oleh Allah, atau mau melakukan yang mendekatkan diri kepada Allah, atau melakukan sesuatu yang menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang jenengan sudah tahu semua, sudah ngaji 1000 sekian Ramadan, sudah tahu mana yang halal, mana yang haram. Paham ya? Sing penting mas-mas nih, sing penting niku awake dhewe berusaha menjadi orang yang menjalankan perintahnya Allah. Sing penting itu pasti nanti bisa. Dan menyambungkan hati kepada para ulama, sambungkan hati jenengan pada guru-guru jenengan ya. Setiap habis sholat Fatihah guru-guru jenengan pun jenengan nggak sengaja nanti bisa mengamalkan sendiri. Kami seperti Mbah Hashim Asy'ari itu setiap habis sholat, setiap mau mengerjakan apa Fatihah kepada Mbah Khalil Bangkalan, ya bisa sendiri mengamalkan. Delalah itu ada ta'alluq, ada robit yang membuat hatinya beliau untuk mengamalkan apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wuzin bi hukmi syar'i kulla khatiri fa in yakun ma'murahu fabadiri. Dikatakan di dalam kitab ini, apa yang kemudian ada di dalam lintasan hati kita, timbanglah dengan timbangan syariat. Paham ya? Wah, aku yakin kalau aku melihat perempuan itu nggak akan syahwat. Waduh, yakin kalau melihat perempuan itu tidak akan syahwat. Bolehkah kita melihat perempuan itu? Tidak boleh karena syariat melarang. Paham ya? Seperti itu, paham ya? Jadi tidak boleh kita mengalahkan syariat daripada yaitu perasaan hati, nggak boleh. Dikatakan ma sabata bi syar'i muqaddamun ala ma sabata bil wad'i. Apa yang telah ada di dalam syariat tidak boleh dikalahkan dengan aturan baru yang kita buat, nggak boleh dikalahkan. Jenengan ngimpi, wah, saya mimpi, di dalam mimpi saya itu katanya saya itu sudah jadi wali, nggak perlu puasa lagi. Waduh, saya mimpi seperti siapa? Mirza Ghulam Ahmad itu loh. Saya ngomong kepada, kan dia ditolak itu, nikah sama perempuan ditolak. Kemudian dia bilang, ketahuilah wahai bapak, aku itu sudah mimpi ketemu diangkat menjadi nabi, dan aku diperintahkan oleh Allah menikahi anak perempuan. Enak nih ya. Ya mertuanya juga orang hebat, jadi nggak bisa dibodohi kan begitu. Jadi tetap nggak mau, pokoknya kamu nabi palsu karena nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Walaupun ya kalau orang maksiat itu pasti didukung sama iblis. Ketika dia mengaku menjadi nabi, iblis mendukung. Wa iyyaku fa in takhafu ahu minka ala manhiyi wasfin misli i'jabin fala. Islam itu rufi al-kolam lisalas, mengangkat 3 pulpen dari 3 golongan. 1 anak kecil, gak dosa anak kecil maksiat. Yang kedua orang lupa, gak dosa orang lupa itu. Yang ketiga orang tidak tahu. Yang tidak tahunya itu tidak tahu yang memang tidak ada akses untuk tahu. Jadi kalau ada orang, loh saya nggak tahu kalau guyon-guyon menceraikan istri itu jatuh talak misalnya, nggak bisa kalau jenengan ngomongnya di Solo masih banyak ustadz, paham ya? Tapi kalau jenengan bilangnya di tengah gunung nggak ada ustadz sama sekali, maka dimaafkan seperti itu, paham ya? Jadi seperti itu. Makanya kalau misalnya kemarin di mana itu ada berita satu kampung itu harus qadha semuanya. Karena ada orang jamnya salah, kemudian dia adzan 10 menit lebih awal maghribnya. Allahu Akbar, Allah, semua buka puasa satu kampung, batal semua dia. Nah, seperti ini nggak bisa dimaafkan. Kenapa? Harusnya dia melihat dulu. Oh, jamnya masih kurang. Kemudian dia jangan buka puasa dulu. Maka man dzanna annahu baqo al-lail fabana khilafuhu.
Orang yang menyangka itu adalah sudah malam, kemudian ternyata masih siang, maka hukumnya dia batal puasanya. Paham ya? Gak bisa, tetap dia dihukumi wajib qadha walaupun dia nggak tahu tadi. Paham ya? Orang lupa itu nggak dihukumi dosa. Orang lupa nggak dihukumi dosa. Kecuali lupa bayar utang. Saya ditanya orang kalau lupa bayar utang bagaimana Pak? Ya nggak bisa, lupa bayar utang kalau ingat tetap dibayar. Wa iyyaku istighfaruna yaftaqiru limithlihi fa innana nastaghfiru. Jadi istighfar itu bukan karena kita itu punya dosa, tapi istighfar itu karena kita memang butuh istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'mal wadil ujba haitsu yakhturu mustaghfirun fa innahu yukaffaru. Dikatakan beramallah dan obatilah penyakit ujubmu, karena kadang-kadang istighfarnya kita pun masih perlu diistighfari. Ini yang sering disampaikan para habib-habib itu. Mustaghfirun fa innahu yukaffaru. Fa'mal wadil ujba haitsu yakhturu. Kadang-kadang kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Masya Allah, aku mampu beristighfar ya. Masya Allah, aku orang yang ahli bertobat ya. Astagfirullahaladzim. Istighfarnya masih perlu diistighfari. Dan yo angel masih, angel gini apa buatan. Jenengan pun rawat tenggane Habib Novel niku. Oh tolah, sampai nangis. Wah. Soft di paling depan sendiri dilihat para akhwat-akhwat, Masya Allah, aku mampu menangis ya Allah. Ini nangis. Paling penak dadi wong sing guri dhewe. Aman. Masya Allah. Paling penak niku nggih nak sholawatan nggih nak iso kepethuk Kanjeng Nabi paling penak niku. Jadi jenengan maulid, rawuh, Kanjeng Nabi niku ketinggal ngoten lho. Niku paling penak, ra iso sombong jenengan. Tapi ngoten niku ya gampang. Orang tuh angel nggih. Jenengan mboten asal sanjang angel lho nggih. Jenengan kok sanjang angel kepethuk Rasulullah. Ya angel kepethuk Rasulullah. Gak boleh. Mau gampang kepada Rasulullah. Lah guru-guru ini sering kepada Rasulullah kok. Guru-guru jenengan niku sering kepanggih gak kecuali ngimpi tok, kepanggih Kanjeng Nabi. Sering kepanggih Kanjeng Nabi. Saya pede orangnya. Kenapa? Misalnya buyut saya, Mbah Sofia Umar itu sering ketemu Rasulullah. Kalau dia di ilmu ayat, sekarang sudah meninggal sayangnya. Nanti cong kumpul cong. Enten apa bunyi salaman. Jadi tangan itu baunya itu wangi yang nggak pernah ada wanginya di dunia. Paham? Wanginya itu nggak bisa dikalahkan dengan wangi apapun. Karena aku mau bar kepethuk Kanjeng Nabi salaman. Paham? Makanya wangi. Saya sudah meninggal dunia. Tapi beliau itu ya sholawatnya ya nggak banyak sih. Pernah jam 7 pagi itu nangis. Dan kenapa? Aku abis bar subuh sampai jam itu nembe angsal 16.000 sholawatipun. Nembe angsal 16.000. Nah jenengan ya pengen niru ya monggo. Ya minimal kalau kita tidak bisa meniru, kita cinta kepada beliau. Saya pede. Wa iyyakun mimma nuhita anhu fahuwa minasyaitani fahdaronhu. Kalau misalnya hati kita menyuruh kita untuk melakukan perbuatan maksiat, ketahuilah fahdaronhu itu adalah perbuatan yang didukung oleh syaitan. Fa in tamil ilaihi kun mustaghfiron min dzambihi asahu ayyukaffara. Dikatakan kalau kita condong kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka ya kita nggak usah susah gitu. Jenengan itu mas, tidak perlu susah ketika jenengan berbuat maksiat, ya nggak perlu susah. Jenengan susah ketika maksiat, berarti jenengan ora ridho kalih Gusti Allah. Di dalam kitabnya Imam Sya'rani, Mizanu Sya'rani, ada seorang ahli ibadah, setiap malam sholat tahajud terus. Di suatu pagi dia bangun tidur, nangis, ya Allah, saya hidupku nggak pernah puluhan tahun nggak pernah meninggalkan tahajud. Lah malam ini ketiduran ya Allah. Pripun ya Allah, sampean itu ketika sampean itu tahajud yang merintahkan siapa? Yang mentakdirkan tahajud siapa? Ya jenengan ya Allah. Yang mentakdirkan nggak tahajud siapa? Yang jenengan. Ya sudah.
Kalau aku ridho ya wis lah rasa susah sampean. Sebenarnya kan aku ridho. Makanya mau kita dijadikan ahli ibadah, mau dijadikan ahli maksiat tetap alhamdulillah. Tapi kalau maksiat tetap harus beristighfar. Paham nggih? Alhamdulillah ya Allah. Bar omben-omben. Insyaallah, alhamdulillah. Keng pundi lho Ustaz? Bar pacaran alhamdulillah. Nawaitu ziarata Jakarta linadril mar'atil jamilah. Niat ingsun lunga teng Jakarta mirsani wong wedok sing wayu-wayu buka aurat haroman lillahi taala. Haroman lillahi taala kamu. Jadi seperti itu. Jadi tapi artinya kalau sudah terjadi, sudah meninggalkan maksiat kok masih maksiat, enggak usah susah, Bun. Yang penting kita nangis dari maksiat kita. Kemarin saya sampaikan di Asgaf, ma min sautin ahabbu indallah, tidak ada suara yang lebih Allah cintai melebihi suara seorang hamba yang menangis atas kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Itu paling Allah cintai. Jadi husnudzon mawon. Oh, mungkin Allah membuat saya maksiat biar saya menangis. Paham ya? Husnudzon saja. Fa in tamil fayaghfirul hadisa lin nafsi wa ma hamma idza lam ya'mal aw takallama. Dikatakan perbuatan yang hanya terfikirkan itu maghfur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti malam aku tak maksiat. Ternyata enggak jadi, maka diampuni oleh Allah. Tapi kalau amal soleh langsung dikasih pahala. Saya pengen seminggu ini bisa ibadah full. Kalau seminggu nggak saya keliru. 10 hari terakhir bisa ibadah full, dapat malam Lailatul Qadar. Ternyata jenengan nggak bisa. Karena jenengan ketiduran dan lain sebagainya. Maka walaupun nggak jadi, jenengan tetap tercatat sebagai ahli ibadah. Ini loh, enaknya umat Kanjeng Nabi di situ. Kalau nggak jadi amal baik tetap ditulis amal baik, tapi kalau nggak jadi maksiat tetap ditulis bukan maksiat. Ya, ini keutamaan umat Nabi Muhammad. Fajahidin nafsa bi alla taf'ala fa in fa'alta tub wa aqli ajila. Dikatakan, maka fajahidin nafsa, ayo kita berjihad melawan nafsu-nafsu kita. Bi alla taf'ala, dengan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Fa in fa'alta tub wa aqli ajila. Nak wis kadung maksiat maka segera bertobat, tinggalkan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haitsula tuqli ulistildadi au kasalin yad'uka bistihwali. Dikatakan di dalam kitab ini misalnya kalaupun kita itu kalaupun kita tidak mampu meninggalkan maksiat, angel membuat Indonesia angel. Dengan kuliah teng UNS, sinten namine? Sinten? Ayo, mak teng kuliah teng UNS atau teng IAIN, rasa beda iki. Oh, niku mungkin enggak jenengan satu kelas itu enggak campur-campur. Enggak mungkin. Ya pasti sempat untuk campur, sempat untuk melihat lawan jenis tanpa ghadul basar atau pergi ke mall lah. Mungkin enggak jenengan enggak ketemu SPG yang membuka aurat. Maka kita syukuri saja, tapi perlu kita istighfari. Mungkin Allah membuat dia terbuka auratnya agar kita punya lahan untuk berdakwah. Mungkin Allah membuka auratnya dia agar kita punya lahan untuk mengistighfari dosanya orang lain. Paham ya? Itu maksudnya seperti itu. Jadi selalu husnudzon atas apapun takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Oh, tetanggaku maksiat, tetanggaku zina, mungkin biar kita punya lowongan, biar kita punya jalan, kita punya kesempatan untuk mengistighfari tetanggaku yang ahli maksiat. Seperti itu. Jadi jangan suudzon lah sama Allah. Fadkur hujuma hadhimil ladzati fa faj'atal zawali wal fawati. Dikatakan caranya bagaimana biar kita itu meninggalkan maksiat? Tidak ada cara lain kecuali ini. Apa? Ingat dengan kematian. Tidak ada cara lain agar kita itu meninggalkan maksiat kecuali ingat dengan kematian. Nanti Ustadz Heri buat program nanti, ditempeli di sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Heri Purwandi. Dan sampingnya Alif Adi Saputro, sampingnya Wandi gitu.
Ditulis dipasang di sini semua, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia terus itu. Jadi setiap mau kemana-mana lihat itu dulu. Kira-kira berani nggak kira-kira lihat akhwat-akhwat cantik? Jadi mau pergi ke kampus, siapa? Namanya siapa Jena? Mas Huda. Mau pergi ke mana, ke mall, tapi di kamar jenengan itu kasih patok, tulisin nama Huda gitu. Tulisin. Kira-kira sebelum pergi ke mall, jenengan lihat patoknya itu dulu, dilus terus. Kira-kira berani nggak maksiat di sana? Nggak berani, kholas. Itu yang saya lakukan juga. Saya juga melakukan itu di kamar itu tak tulisi. Di kamar pribadi ya, bukan kamar yang sama istri. Pribadi, kamar untuk ngaji maksudnya, kamar untuk deres, itu tak tulisi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemana-mana lihat itu dulu. Jadi biar ingat mati kira-kira begitu. Tapi pernah tak pasang di kamar yang sama istri, disobek gitu. Itu ya. Ya untuk pribadi saja. Air untuk memandikan sudah siap, al-fakir sudah siap, kafan insya Allah sudah siap. Ya apa namanya tuh, umroh itu kain umroh, ihram sudah siap. Jadi harus disiapkan sekarang, harus disiapkan sekarang. Paham ya? Gus Umar Fauzi itu batu yang ada di ke atas apa makamnya itu sudah siap, sudah dibacakan Nariyah 4444. Jadi batu yang untuk itu loh, tanah untuk nguruk itu dibacakan Nariyah 4444. Siapkan sekarang, paham ya? Di apa namanya, setiap datang di majelis taklim, majelis khataman itu bawa pasir atau batu, Pak Bu, nanti kalau saya meninggal ini ya diuruk pakai ini, kira-kira begitu, paham ya? Disiapkan sejak sekarang, enak nanti, paham ya? Seperti itu. Jadi kalau ingat mati tuh enak, nggak terlalu tulul amal, mikir dunia. Nah, kemudian kalau Ustadz Wandi enak itu, yang mati terus itu. Sampingnya kuburan, depannya kuburan semua. Tapi mimpi melihat mayat itu rezeki loh ya, di dalam kitab. Nanti kita majelis itu punya ngaji mimpi itu, tapi nggak ada yang tanya lagi sekarang, jarang yang tanya. Tapi masih ada beberapa kali yang tanya kepada saya. Masuk kemarin ada orang tanya diemplok ular itu. Oh berarti kamu bisa menguasai menguasai musuh kamu, paham ya? Digigit sama ular itu, kalau diemplok sama gigit beda. Ibtalak sama beda. Kalau digigit berarti kamu cepat dapat jodoh. Ada di dalam kitab semuanya itu ada semua. Kita pernah ngaji tentang tafsir mimpi, pernah. Ada kitab khusus masalah tafsir mimpi. Nah kalau urusannya dengan mayit biasanya urusan rizki. Paham ya? Jenengan kalau bisa jangan berhenti mondok kalau bisa. Sebelum bisa ngimpi ngangkat jenazah gurunya itu saya ingat. Kalau jenengan sudah mimpi mengangkat jenazah gurunya, oh kholas, nanti cepat alimnya jenengan. Tiba-tiba itu bisa gitu. Paham ya? Itu kalau bisa jangan boyong dari pondok atau dari majelis lah kira-kira. Kecuali sudah bisa mengangkat jenazah guru dalam mimpi, dalam mimpi. Saya kalau sudah mimpi menggendong jenazah guru pasti boyong. Ya mana rata-rata di pondok sana ya, pondok sana ya, pondok sana ya, pondok sana ya, semuanya gitu. Pasti boyong. Karena nggak lama berarti sudah diberi kecukupan kira-kira begitu. Paham ya? Seperti itu. Bon. Tahqiquha. Tekamu di Mas. Wa a'ridi taubata wa hiyan nadamu ala radika bima alika yahramu. Yang dimaksud dengan tobat itu kita merasa gelo, merasa merasa susah atas maksiat yang kita lakukan dan berjanji tidak akan irtikab melakukan perbuatan yang kita lakukan lagi. Memang saya nggak tahu prakteknya ya. Karena memang ketika saya muda itu kan posisinya memang di posisi jarang bertemu dengan perempuan. Yaman itu hampir nggak ada perempuan di sana. Maksudnya perempuan ada itu kayak ya pakai cadar, pakai hitam-hitam yang hampir tidak bisa kita lihat. Pakai burqa. Kalau di Indonesia kan cadarnya masih kelihatan matanya. Rata-rata sana pakai burqa, jadi matanya nggak kelihatan. Di Lirboyo juga sama, perempuan hampir tidak ada. Kita laki-laki perempuan bisa. Nah, cobaan paling berat bagi anak muda itu melakukan yaitu halo-halo Bandung.
Nggak ada yang paham ini kayaknya. Manakaha bil yati la'anallahu ta'ala manakaha bil yati. Allah melaknat orang yang nikah pakai tangan. Jadi apa namanya bahasa anunya, Pak? Onani. Halo Bandung, halo Bandung. Saya dapat bahasa dari polisi kemarin. Wah, banyak itu di kampus orang yang halo Bandung. Halo Bandung ada. Oh, halo Bandung itu ini ngocok gitu. Hati-hati ya, jangan halo Bandung. Orang yang halo Bandung, tangannya akan terikat ketika hari kiamat di belakang. Bangun tapi tangannya terikat. So, orang yang suka halo Bandung. Tahqiquha yaqla'uhu fil hali wa azmu tarkil 'audi fi istiqbali. Pokoknya tobat itu apa? Kita melakukan ikhlas. Dah, saya mendeklarasikan diri tidak akan maksiat lagi. Kemudian berjanji tidak akan kembali melakukan kemaksiatan lagi. Wa in ta'allaqat bi haqqi adami labudda min tabri'atin lizzimami. Dikatakan di dalam kitab ini, jika kemaksiatan itu berhubungan dengan sesama manusia, maka memang harus meninggalkan hubungan. Paham ya? Jadi misalnya kemaksiatan itu berhubungan dengan sesama manusia, apa contohnya? Misalnya punya partner untuk melakukan judi, punya janji, wah saya sudah punya janji nih, kita akan berjudi nanti malam misalnya. Maka memang harus meninggalkan tanggungan. Apa? Bahasanya apa tadi? Tabri'atil lizzimami. Harus benar-benar meninggalkan zahir batin, tidak akan lagi berteman dengan dirinya sebelum kita mampu mengajak dirinya menuju kepada syariatnya Allah. Wa wajibun i'lamuhu in jahila fa in yaghib fa'ba'ats ilaihi ajila. Dikatakan di dalam kitab ini bahwa kita wajib untuk memberitahu orang yang ahli maksiat. Tetangga kita ada yang ahli maksiat, kita kasih tahu. Kenapa? Karena ketika dia maksiat, tidak cuma dia yang kena azab, tapi kita pun juga bisa kena azab. Satu orang maksiat berzina di satu tempat, maka satu kampung juga kena azab. Sebagaimana kisah Nabi Sulaiman alaihis salam. Dikatakan fa iyya mutfahya liwarithin yura illam yakun fa'atiha lil fuqara. Dikatakan di dalam kitab ini, andaikan fa'iyah mengkolamun mati sepaman, andaikan dia mati, maka berpindah kepada anak turunnya. Maka katakanlah bahwasanya ketika ada orang itu meninggal dunia, kemudian dia punya amal soleh, maka wariskan kepada anak turunnya. Tapi ketika dia orang tuanya merupakan orang yang bermaksiat, biasanya juga akan diwariskan kepada anak turunnya. Nah, kalau misalnya warisan itu warisan yang berupa kemaksiatan, tinggalkan itu semuanya. Paham ya? Tinggalkan itu semuanya. Misalnya orang tua, naudzubillah, ada orang tua yang menyembah keris, ya, menyembah keris, menyembah alat-alat tertentu, tinggalkan itu semuanya. Keris tidak boleh disembah. Jimat tidak boleh disembah. Kalau dimiliki boleh, asalkan tidak sampai disembah. Kalau sesuatu itu baik, maka berikan kepada anak-anaknya. Ma'aniyatil hurami lahu inna idha hadar wa mu'sirun yanwil ada idha qudar. Dikatakan kalau orang tua itu punya hutang, maka anaknya lah yang wajib membayar hutang. Anaknya lah yang wajib meneruskan hutangnya. Kalau tidak mampu, ya sudah, anaknya membayar semampunya. Tidak ada kewajiban, memang itu adalah kewajiban orang tuanya. Fa iyyamut min qabliha yurjalahu maghfiratullahi bi antanalahu. Dikatakan misalnya kalau orang tua dan anaknya tadi itu meninggal dunia sebelum mampu melunasi hutang, maka semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in taswiha taubatun wa taqudat bil audi la tadurru swihatan maudad. Kemudian jika misalnya ada orang telah bertobat, kemudian dia kembali untuk melakukan maksiat, maka dia wajib untuk segera bertobat kembali. Orang itu tetap boleh bertobat selama dunia belum kiamat.
Wa tajibu taubatu min shahirah fil hali kal wujubi min kabirah. Jadi tobat itu tidak hanya untuk dosa besar, dosa kecil pun kita wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil pun wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak dosa besar tok. Walau ala dzambin siwahu qad asor lakin biha yasfu 'anil qalbi kadar. Dikatakan walaupun dia masih melakukan perbuatan dosa, sulit ya. Sulit al-mu'ayyish al-musiru bil ma'asi, orang yang selalu melakukan perbuatan dosa sulit ditinggalkan, maka dia pun tetap wajib senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khair wa syarru fa wajibun fil fi'li idza tashakkaku umirta aw nuhita anhum tumsiku. Jadi di dalam kitab ini dikatakan andaikan kita ragu, sholat jamak di tempat ini itu boleh apa tidak sih? Jani boleh atau tidak? Maka ambillah pendapat tidak. Paham ya? Jani ini makanan halal atau haram sih? Maka ambillah hukum yaitu haram. Paham ya? Da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kita, lakukan apa yang tidak meragukan kita. Paham ya? Wal khairu wa syarru ma'an tajdiduhu biqadarillahi kama yuriduhu. Wal khairu wa syarru ma'an tajdiduhu biqadarillahi kama yuriduhu. Dikatakan di dalam kitab ini kebaikan, keburukan itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang memukul kita, jangan kita musuhi, karena dia memukul itu adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang misalnya meludahi kita, nggak boleh kita membenci orang tersebut. Kenapa? Meludahi kita orang tersebut itu karena diperintah dan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jenengan benci kepada orang yang meludahi kita, khalas, berarti kita belum benar-benar bertasawuf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Wa in taswiha taubatun wa qada. Wallahu khaliqun li fi'li 'abdihi fi qudratin qaddaraha min 'indihi. Dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang menciptakan semua amal ibadah dari hambanya dengan maha kuasanya, maka beliaulah orang zat yang maha menciptakan segala sesuatu. Wa huwa alladzi abda'a fi lal muktasib wal kasbu lil 'abdi majazan yantasib. Maka memang kita itu wajib untuk menghubungkan apapun yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ini baik, maka itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika buruk, mungkin itu dari perbuatan kita sendiri. Waqtalafu farujjihat tawakkulu wa akhirunal iktisab afdalu. Para ulama berbeda pendapat di dalam kitab ini tentang lebih utama mana, berusaha atau berserah diri. Maka para ulama berpendapat al-iktisab afdal. Berusaha itu lebih utama daripada berserah diri. Kalau bisa kita berusaha. Waduh. Kamu pendapatannya beberapa? Saya pasrah sama Allah, saya apa adanya. Kenapa? Karena ada ayat Quran wa fabatahu 'indallah ar-rizqa famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Jadi dalil ini menjadi dalil bahwa berusaha lebih afdal daripada pasrah. Wa tsalisul mukhtaru ayyufassala wa bi ikhtilafin nasi ayyunazzala. Dikatakan menurut Imam As-Subki itu diperinci. Imam As-Subki ini salah satu ulama mazhab Syafi'i. Tergantung orangnya. Man ta'atallahi ta'ala athara la sakhitan in rizquhu ta'assara. Kalau misalnya dia itu berhubungan dengan taat, maka dia itu hendaknya rela, pasrah. Jadi jenengan kalau sudah ibadah, sudah melakukan doa, maka diusahakan pasrah. Tapi walam yakun mustasyrifan lirizqi min ahadin bal min ilahil khalqi. Kalau masalah mencari rezeki nggak boleh pasrah. Kalau masalah mencari rezeki kita harus mencari sungguh-sungguh, tidak boleh pasrah. Fa inna dza fi haqqihi tawakkulu aula wa illa iktisabu afdalu. Karena memang itu adalah
Tak haknya tawakal, berusaha itu adalah haknya orang bekerja. Orang bekerja harus sungguh-sungguh. Tapi kalau orang sudah ibadah, dia wajib untuk tawakal atas setiap ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mun kula pun salat, kula pun zakat, kula pun haji, kula pun istighfar, kula pun donga, sak lajengipun kula pasrahkan dumateng Gusti Allah. Wa talibut tajridi wa huwa fis sabab. Khafiyyu syahwatin da'at falyujtanab. Orang yang mencari makom tajrid itu apa? Jenengan nggak usah bekerja, duduk dapat rezeki. Entah dari mana nggak tahu. Pokoknya bukan orang yang harus bekerja lah, itu makom tajrid. Kalau makom kasab itu kulo jenengan bekerja baru dapat rezeki. Lah, orang kalau pengen mencari makom tajrid, maka mencari makom tajrid itu adalah perbuatan syahwat. Karena makom tajrid itu adalah makom pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita bukan makomnya tajrid, jangan melakukan perbuatan seperti makom tajrid. Saya tak pengen kayak juru kunci makom tinggal duduk tok 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 tok. Duduk tok tok tok. Lalu jenengan nggak bisa, kecuali jenengan cucunya seorang wali besar, paham nggih? Jenengan cucunya wali enak. Bae diziarahi jenengan tinggal duduk tok. Masyaallah tok. Istikharah kula dongane jenengan mboten mandi nek dereng mari ngene iki. Karena kami di rumah juga ada makamnya kakek ya. Makamnya Joko Tarub itu jangan megang kakek kita, Joko Tarub. Waldu tajarrutin li asbabin sa'al fahuwa alladhi an dirwatil azzi nazal. Adapun orang yang telah diangkat menuju makom tajrid. Makom tajrid itu sudah jalan duduk, wiridan, dapat rezeki. Entah dikasih atau bagaimana. Pokoknya nggak minta tapi dikasih gitu. Itu tajrid. Jenengan makomnya tajrid, kok tiba-tiba jenengan bekerja, maka jenengan itu orang yang turun dari derajat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Ngapain? Makom tajrid itu kalau sekarang ya PNS itu lah ya. Kerja nggak kerja dapat rezeki. Itu nganu biar jenengan cetok gitu. Jadi mau pandemi nggak pandemi ada gajinya kira-kira gitu. Makom tajrid. Makom kasab itu ya apa? Kalau penjual ini tajrid apa kasab ini? Kalau pandemi tetap digaji. Ya kalau tetap digaji, Itu. Jadi kalau jenengan nggak bekerja nggak digaji maka ya kasab. Kalau bekerja nggak bekerja tetap digaji namanya makom tajrid. Cuman bukan itu hanya kiasan saja. Makom tajrid di sini maksudnya nggak usah bekerja wiridan, istighfar, nanti dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wal haqqu an tamkusa haitsu anzalat hatta yakunallahu anhu naqala. Tinggal kita memposisikan di mana. Habib Umar kan pernah ditanya ya pas di Semarang. Habib, bagaimana pendapat Anda tentang politik di Yaman? Apa jawaban Habib Umar? Habib Muhammad bin Habib guru mulia, beliau mengatakan, aku itu setiap hari berpikir bagaimana muridku faham halal dan haram, bagaimana muridku faham tentang syariatnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu makom tertinggi di dalam kehidupan manusia. Ketika aku sudah ada di makom tertinggi, bagaimana aku mau untuk turun di makom yang rendah di mata Allah Subhanahu wa taala? Paham gitu? Artinya aku gak ngurusi masalah perang gitu loh. Aku di Yaman itu ngajar. Tarkis bil bidirosa. Aku itu sibuk untuk ngajar, jadi nggak sempat mikir negara. Negara ada yang mikir sendiri, paham ya? Seperti itu. Kayak di NU kan gitu. Seperti itu. Wal haqqu an tamkusa qustul aduwi tarku janibillahi fi suratil asbabi minka abdahu. Dikatakan iblis itu paling nggak suka kalau orang mencapai makom tajrid. Paling nggak suka iblis itu. Maka iblis itu menggoda bagaimana orang yang telah mencapai makom tajrid itu kemudian turun ke makom asbab. Wes jelas. Gak usah nopo-nopo, teng omah tinggal ndonga, tinggal maring uyah untuk rezeki, untuk gula kopi dan seterusnya. Paham nggih?
kok dadak nyambut gawe? Berarti kan dia kan mengurangi kemuliaan makom tajrid menjadi makom asbab. Iblis itu suka menggoda seperti itu. Maka hati-hati jenengan. Paham nggih? Jadi nggak usah mikir yang aneh. Pokoknya kita fokus minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kayak Pak Ponari, Mas Ponari. Pak Ponari sudah makomnya tajrid itu. Tinggal plung. Tinggal batunya dimasukkan aja sudah kayak gitu kok masih masih punya cita-cita jadi pegawai, masih punya cita-cita jadi apa-apa, susah. Tapi paling penak mas paling penak niku kita itu apa-apa nderek dawuh guru. Al-Faqir saya sendiri Masya Allah, jenengan cek tanya kepada saya apa yang saya lakukan, insya Allah semua dawuh guru. Membuat majelis itu dawuh guru, dawuhnya Abah Sepul. Kemudian misalnya jadi PNS itu dawuh guru, nggak pengen sebenarnya dawuh guru kholas. Kemudian apa lagi, menghafalkan Quran dawuh guru, Kiamat dawuh guru, semua dawuh guru semua, nggak ada yang dengar dawuh guru. Paham ya? Seperti itu. Kalau dawuh itu enak, dan tidak boleh nolak dawuh. Jangan nolak satu kali nolak dawuh, maka biasanya dawuh-dawuh yang lain tidak akan diberikan pada jenengan. Satu kali jenengan diminta untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain, jenengan menolak, maka biasanya akan terputus dari ilmu-ilmu yang semampunya. Misalnya jenengan diminta ngapunten kula aturi kultum, bismillah. Wes baca aja ini. Wah, di dalam kitab Zubat Ibnu Ruslan. Wah. Yang sanadnya bersambung kepada pengarang kitabnya. Wah. Sanadnya dari guru saya, gurunya guru gue. Masya Allah, di kampung sudah Masya Allah jenengan menantu idaman sudah. Oh ya, besok ya, untuk sanadnya besok malam ya. Besok malam kita langsung prosesi membaca Dalailul Khairat, kemudian langsung nanti sanatan. Tapi saya harap untuk memakai baju putih semua ya. Nanti foto pakai baju putih yang bagus, pakai baju putih kalau punya. Jadi ketika kita foto nanti bagus. Dan kalau bisa nanti sanatnya di figura kalau bisa. Tapi tidak terserah jenengan. Cuman biasanya sanatnya di figura teman-teman, itu di figura. Sanatnya kan 3. Sanatnya Zubat, sanatnya Manaqib, sama sanatnya Dalailul Khairat. Paham sanat mau betul paham ya? Sanat itu nanti jenengan berguru kepada Al-Faqir kepada guru sampai pengarang kitab. Jadi karena ini bukan hadis maka sampai pengarang kitab. Kalau pengarang kitab nanti punya guru sampai Rasulullah. Kalau hadis sampai Rasulullah. Misalnya tahun depan kita ngaji misalnya Sahih Muslim, nanti dari Musta'in dari gurunya, dari Habib Umar, dari Syekh Ba'atiyah, dari Habib Salim Asyatiri, dari Habib Abu Bakar Al-Adni sampai Rasulullah. Kalau hadis karena fikih ya sampai pengarang kitab fikih. Cuman sampai Imam Ibnu Ruslan pun ada sanad menuju kepada Rasulullah. Paham ya? Besok malam. Itu yang besok malam lebih cepat mungkin ya, lebih cepat biar jenengan yang pulang dia bisa mengejar bisnya. Paham ya? Biar tidak kena lockdown. Tekan bundio. Qasdul aduwi tarkul janni billahi fi suratil asbabi auli tamahudin ma'at takasuli azharahu fi suratit tawakuli. Atau kadang-kadang orang yang makamnya kasab itu pengen seakan-akan meniru orang yang makamnya tajrid. Dia jelas belum bisa dapat rezeki kecuali bekerja, ya sudah bekerja. Jangan seakan-akan terus jenengan karena makamnya masih tajrid, tentang kuburan, wiridan, la ilaha illallah. Dari mana rezekinya untuk menafkahi istrinya? Pokoknya pasrah kepada Allah, la ilaha illallah. Ya nggak bisa seperti itu, ada ilmunya. Kalau makamnya masih tajrid, maka jangan kalau makamnya masih kasab, jangan tiru-tiru orang yang makamnya tajrid. Paham ya? Dan tidak akan orang mencapai makam tajrid, Mas, kecuali memang dia yakin kepada guru-gurunya. Al-Baqi kadang-kadang malas. Saya itu kadang-kadang nggak berdoa. Saya sendiri kadang-kadang nggak berdoa. Kadang-kadang kalau punya hajat besar itu mandang wajahnya guru mulia Habib Lutfi bin Yahya. Mandang wajahnya Habib Lutfi, tiba-tiba dikabulkan. Mandang wajahnya Pak Yai Mustamir, tiba-tiba dikabulkan. Oh gitu tok wes. Paham ya? Maksudnya kuangan sama Rasulullah. Dah semalam mandang wajahnya Habib Lutfi 99% pasti ketemu Rasulullah. Sudah. Memandang wajah guru itu jauh lebih penting daripada kita berdoa.
meminta restu kepada orang tua jauh lebih penting daripada kita berdoa. Kadang-kadang kalau kita berdoa kadang-kadang nggak diijabahi. Tapi kalau minta doa restu orang tua dan memandang wajah orang soleh itu pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Dengan menyebut namanya orang soleh, memandang orang soleh akan menurunkan kecukupan kabulnya hajat kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yakuna ghairu ma yasha. Man wafaqa wa man wafaqallahu ta'ala yulhamu al-bahsa an hadaini thumma ya'lamu. Dikatakan di dalam kitab ini, barang siapa orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala pasti dia diberi ilham. Jadi Allahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah itu akan memberikan rahmatnya kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Fa ilmuna illam yurid haba'u. Di dalam kitab ini dikatakan bahwa ilmu kita jika dia tidak berkehendak maka akan sia-sia saja. Masih jenengan berusaha, masih jenengan punya cita-cita tinggi, tapi kalau Allah tidak mengizinkan jenengan untuk sukses, jenengan pun tidak akan menjadi orang sukses. Di hikam dulu, di kitab Al-Hikam, sawabiqul himami la takhriqu aswarul aqdar. Sehebat apapun orang niku ngepas ke panah, wah dikeker pasti kena tek. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, jenengan pun tidak akan mampu untuk mendapatkan tujuan tersebut. Jenengan sudah, wah ini kalau anak saya nanti umur 5 tahun begini, umur 10 tahun begini, nanti lulus SMA langsung begini, wah nanti pulang dari TNI nanti begini. Itu kan rencana kita, tapi Allah punya rencana yang lebih mulia. Cuman rencana itu lebih mulia biasanya urusan Quran. Jenengan kok purun mikir Quran, sibuk mikir Quran, sibuk deres Quran, pokoknya disempatkan maca Quran, maka biasanya pikiran kita beda dengan pikiran Allah. Kita akan diijabahi di atas apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan punya cita-cita, ya Allah, saya pengen punya mobil sekian, pengen punya rumah sekian. Tapi karena pikiran jenengan sibuk mikir Quran, sibuk mikir majelis, an mas'alati niku sibuk mikir urusan dakwah, maka jenengan akan diberi di atas dari apa yang dicita-citakan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham? Walhamdulillahi 'alal kamali sa'ila taufiqin lil husnil hali. Summa sholatu wassalamu abada 'alan nabiyil hasyimi ahmada. Dikatakan segala puji bagi Allah zat yang maha sempurna, dan kita berdoa semoga Allah memberikan taufik kepada kita atas apa yang telah kita ikhtiari di dalam ngaji kitab ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta Bani Hashim semuanya, wal ali, dan keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad. Hati-hati nggih. Nggak usah derek-derek orang yang mengkritik Habib. Apapun yang dilakukan Habib kita harus menghormati. Nggak usah ikut-ikutan pun. Jangan mau 01, 02 nggak peduli. Pokoknya sama Habib harus menghormati. Jenengan cukup gini saja. Jenengan fatis ya. Jenengan tuh meneliti. Ketika misalnya Maulana Habib Rizik bin Syihab itu dalam posisi susah seperti itu, posisi seperti sekarang lah ya, kira-kira jenengan bagaimana? Entah beliau benar atau salah, begitu bukan urusan kita. Benar salahnya beliau urusan hakim, paham ya? Tapi urusan kita adalah bagaimana memastikan setiap cucu Rasulullah itu dalam keadaan bahagia. Ketika ada cucu Rasulullah itu susah, cucu Rasulullah itu bingung, kok jenengan diem saja? Lah saat itulah berarti di dalam diri kita masih ada sifatnya orang munafik. Bainal mu'min wal munafik, antara orang mukmin dan munafik itu ciri-cirinya adalah ciri-cirinya adalah antara dia cinta habaib atau tidak cinta kepada habaib. Kalau jenengan melihat ada habaib yang kekurangan dan lain sebagainya, kok diem saja? Oh, berarti di dalam hati kita masih ada sifatnya orang munafik. Syekh Abdul Qadir Jailani punya mbah guru namanya Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi ini Masya Allah seorang yang badannya besar sekali. Masya Allah badannya besar, nggak pernah kalah untuk melakukan gulat, mencakdor. Pada suatu ketika bertahun-tahun nggak ada yang berani melawan beliau. Pada suatu ketika diadakanlah pertandingan gulat nasional.
beliau daftar sendiri bersama seorang laki-laki. Ketika naik panggung, laki-laki ini loh sudah pakai tekan kurang lebih begitu. Sudah pakai tongkat. Syekh Junaid masih umurnya 33 tahunan. Karena beliau diangkat menjadi wali Sohibut Taifah Sufiyah itu sekitar umur 33 tahun. Jadi wali kutub 33 tahun. Nah saat itu beliau naik panggung, wah sorak-sorak, ditertawakan itu. Mosok kakek-kakek tua mau melawan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Kemudian ketika beliau mau tanding, beliau dibisiki sama kakek-kakek tua tadi. Nak, aku itu zuriyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, zuriyah Nabi. Aku ikut lomba ini karena anak-anak dan keluargaku di rumah pada kelaparan semua. Aku ikut ini biar dapat hadiahnya sehingga bisa tak buat memberi makan anak-anak saya di rumah. Tolong kamu pura-pura kalah. Pura-pura kalah. Wah ini berat ini kalau orang nggak punya iman, berat. Ya benar, saat itu karena Syekh Junaid ini orang yang punya iman, beliau dipukul dengan pukulan yang lemah sekali. Ini jotosen itu loh, aduh encok ring. Pokoknya sudah tua, kita sudah tua, sudah tua. Pokoknya mukulnya pelan-pelan sekali, Beliau Syekh Junaid pura-pura jatuh dan pura-pura terkapar. Semua mentertawakan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid tekanan batin luar biasa. Pulang ke rumah, malamnya mimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kamu, katanya Rasulullah, telah memuliakan anak cucuku, maka dimulai malam ini kamu diangkat menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, nggak usah ikut-ikutan lah. Nggak usah ikut ngeser-ngeser. Pokoknya kalau ada habaib, ada syarif, ada sayyid kok bermasalah, menurut hukum kita diam saja, mendoakan. Semoga Allah memuliakan mereka semuanya. Allah memuliakan para habaib semuanya, Masya Allah. Amin. Gak usah ikut-ikutan pun. Medeni. Washabi dan sahabat juga gak boleh dihina. Ashabi kan nujum, man ada ashabi faqad adani. Barang siapa orang menyakiti sahabat, maka dia telah menyakiti dirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waman lahum qofa, dan orang-orang yang mereka diberi kecukupan oleh mengikuti kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahasbuna utawi kecukupan kita. Wahasbuna mugi-mugi nyukupi sinten Allah kek nak ing kita. Wa kafalan mugi-mugi nyukupi sinten Allah nak ing kita. Semoga Allah memberikan kecukupan kepada kita. Apa maksudnya kecukupan? Wa kafa bi kafian fala yatajum man kafahullah ta'ala ila kifayati ghairi. Maksudnya apa? Semoga dalam kehidupan kita tidak butuh kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ngaji kitab Zubat ini pada suatu ketika teman-teman semuanya bisa mengamalkan semua isinya, bisa memahami semua isinya. Anak turunnya juga akan dijadikan anak turun yang lebih alim daripada bapak-bapaknya. Semoga teman-teman semuanya menjadi ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak turunnya menjadi orang-orang yang mulia dunia akhirat. Semoga pertemuan kita ini menjadi sebab kita akan dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan ini menjadi sebab kedua orang tua kami segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ala mana wa salafuna shalih. Al-Fatihah. Sana sudah mulai belum? Masih terawih. Kita lanjutkan dengan kitab Dalailul Khairat ya. Ustaz Rahmat, Ustaz Rahmat. Kamu lebaran khutbah di mana?
Kamu khutbah di tempatnya Ustaz Fajri, Insan Fajri. Nanti tak kasih tahu ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Jadi kalau mau mengamalkan Dalailul Khairat, dibuka halaman 1 nggih. Ila hadrati dulu, ila hadrati Al-Fatihah, ila hadrati Al-Fatihah, ila hadrati Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in lahumul Fatihah. Thumma ila hadratil muallifi Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Jazuli wa Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani wa Imadul Arba'ah radhiyallahu anhum lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Thumma ila hadrati awliya'illahil karim Sayyidi Ja'far Shadiq wa Umar Sa'id, Mbah Abdul Jalil, Mbah Abdul Qahar, Mbah Siwanegoro, Mbah Sanusi, Mbah Yasin, Mbah Kiai Haji Ahmad Bashir, Mbah Ahmad, Mbah Rifai, Mbah Ahmad Mutamakin, wa Muswahi Syekh Muhammad Amir bin Idris, wa Syekh Muhammadin wa Kiai Haji Ahmad Bashir, qaddasallahu sirrahu wa nawwara dhurihahum wa yu'ali darajatihim wa a'adallahu alaina min barakatihim wa amtir alaina ghaisa karamatihim lahumul Fatihah. Kemudian setelah itu dibaca bersama-sama Astaghfirullahaladzim, 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 Subhanallah walhamdulillah, Subhanallah walhamdulillah, Subhanallah walhamdulillah, Hasbiyallah wa ni'mal wakil, Hasbiyallah wa ni'mal wakil, Hasbiyallah wa ni'mal wakil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Liqadai hajat ishfi abi munasir nur nazuha wa ishfi ummi sriki ardi nur sa'adah ishfi man da syafi la shifa la shifa wa shifa la yughadiru ba'da saqaman wal adma. Iqdi hajati ya Allah.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Allahu jalla jalaluhu, Ar-Rahmanu jalla jalaluhu, Ar-Rahimu jalla jalaluhu, Al-Maliku jalla jalaluhu, Al-Quddusu jalla jalaluhu, As-Salamu jalla jalaluhu, Al-Mu'minu jalla jalaluhu, Al-Muhaiminu jalla jalaluhu, Al-Azizu jalla jalaluhu, Al-Jabbaru jalla jalaluhu, Al-Mutakabbiru jalla jalaluhu, Al-Khaliqu jalla jalaluhu, Al-Bari'u jalla jalaluhu, Al-Musawwiru jalla jalaluhu, Al-Ghaffaru jalla jalaluhu, Al-Qahharu jalla jalaluhu, Al-Wahhabu jalla jalaluhu, Ar-Razzaqu jalla jalaluhu, Al-Fattahu jalla jalaluhu, Al-Alimu jalla jalaluhu, Al-Qabidu jalla jalaluhu, Al-Basitu jalla jalaluhu, Al-Khabidu jalla jalaluhu, Ar-Rafi'u jalla jalaluhu, Al-Mu'izzu jalla jalaluhu, Al-Mudillu jalla jalaluhu, As-Sami'u jalla jalaluhu, Al-Bashiru jalla jalaluhu, Al-Hakamu jalla jalaluhu, Al-'Adlu jalla jalaluhu, Al-Latifu jalla jalaluhu, Al-Khabiru jalla jalaluhu, Al-Halimu jalla jalaluhu, Al-'Azimu jalla jalaluhu, Al-Ghafuru jalla jalaluhu, Asy-Syakuru jalla jalaluhu, Al-Kabiru jalla jalaluhu, Al-Hafidu jalla jalaluhu, Al-Muqitu jalla jalaluhu, Al-Hasibu jalla jalaluhu, Al-Hajalilu jalla jalaluhu, Al-Karimu jalla jalaluhu, Ar-Raqibu jalla jalaluhu, Al-Mujibu jalla jalaluhu, Al-Wasi'u jalla jalaluhu, Al-Hakimu jalla jalaluhu, Al-Wadudu jalla jalaluhu, Al-Majidu jalla jalaluhu, Al-Ba'itsu jalla jalaluhu, Asy-Syahidu jalla jalaluhu, Al-Haqqu jalla jalaluhu, Al-Wakilu jalla jalaluhu, Al-Qawiyyu jalla jalaluhu, Al-Matinu jalla jalaluhu, Al-Waliyyu jalla jalaluhu, Al-Hamidu jalla jalaluhu, Al-Muhyi jalla jalaluhu, Al-Mubdi'u jalla jalaluhu, Al-Mu'idu jalla jalaluhu, Al-Muhyi jalla jalaluhu, Al-Mumitu jalla jalaluhu, Al-Hayyu jalla jalaluhu, Al-Qayyumu jalla jalaluhu, Al-Wahidu jalla jalaluhu, Al-Majidu jalla jalaluhu, Al-Wahidu jalla jalaluhu, Al-Ahadu jalla jalaluhu, As-Samadu jalla jalaluhu, Al-Qadiru jalla jalaluhu, Al-Muqaddimu jalla jalaluhu, Al-Akhiru jalla jalaluhu, Al-Awwalu jalla jalaluhu, Al-Akhiru jalla jalaluhu, Al-Zahiru jalla jalaluhu, Al-Batinu jalla jalaluhu, Al-Wali jalla jalaluhu, Al-Muta'ali jalla jalaluhu, Al-Barru jalla jalaluhu, Al-Tawwabu jalla jalaluhu, Al-Muntaqimu jalla jalaluhu, Al-'Afu jalla jalaluhu, Ar-Rafu jalla jalaluhu, Malikul Mulki jalla jalaluhu, Dzul Jalali wal Ikrami jalla jalaluhu, Al-Muqsitu jalla jalaluhu, Al-Jami'u jalla jalaluhu, Al-Ghaniyyu jalla jalaluhu, Al-Mughni jalla jalaluhu, Al-Mani'u jalla jalaluhu, Al-Dhahru jalla jalaluhu, An-Nafi'u jalla jalaluhu, An-Nuru jalla jalaluhu, Al-Hadi jalla jalaluhu, Al-Badi'u jalla jalaluhu, Al-Baqi jalla jalaluhu, Al-Warithu jalla jalaluhu, Ar-Rasyidu jalla jalaluhu, As-Saburu jalla jalaluhu. Terus dibaca alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tahu nggih? Untuk ini tidak kita terjemahkan karena Asmaul Husna sudah jelas maknanya. Allah itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, di mana Allah itu adalah zat yang maha cukup dan tidak ada yang sama dengan Allah. Terus dibaca wa idza ra'aitan nafsa minka tahakkamat wa tajtaquduka fi ladhi syahawat fasrif hawaha bis salati wadiba la siyama bidalail khairati Bidalail khairati kum mutamasika walazam qira'ataha tanal mata tabtahi awa syawariqul anwari laihatum biha fattarku minka laha akhila yambahi. Dikatakan kalau jenengan melihat ada nafsu di dalam diri panjenengan, maka jenengan harus mendudukkan nafsu itu dan menundukkan nafsu tersebut agar tidak menguasai diri kita. Artinya pas baca Dalailul Khairat itu benar-benar harus niat lillahi ta'ala. Fasrif hawa habis sholati mu'adiba la siyamat bidalailul khairati. Maka bagaimana cara menundukkan nafsu? Dengan memperbanyak membaca sholawat. Bidalailul khairati kum mutamasikan. Orang yang ahli membaca Dalailul Khairat, maka hajatnya apa yang diinginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walzam qira'ataha tanal ma tabtahi. Maka bacalah Dalailul Khairat secara istiqomah, maka engkau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Fasyawariqul anwari la yahatum biha fatarku minka laha akhi la yambahi. Maka meninggalkan membaca Dalailul Khairat, wahai saudaraku, itu bukan perbuatan yang pantas dan tidak
sayujannya tidak sebaiknya. Seperti itu. Karena orang ahli membaca Dalailul Khairat akan mendapatkan syawarikul anwar, mendapatkan kemuliaan yang agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Terus ini ada gambar makamnya Nabi Muhammad SAW. Kita kalau dulu sama Mbah Bashir itu suruh mencium. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ilahi bijahi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam indaka wa makanihi ladaika wa muhabbatika lahu wa muhabbati lakbun. Kita jelaskan jelasnya sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad serta para sahabat dengan kemuliaan memanjatkan hajat kepadamu wahai Allah dengan bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW yang mana beliau memiliki tempat yang agung, kedudukannya agung dan menjadi manusia yang paling kau cintai wahai Allah. Wa bisirrilladzi bainaka wa bainahu as'aluka an tusalliya wa tusallimu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa du'ifil lahumma mahabbati fihi wa'arifni bihaqihi wa rutabihi wa afiqni litiba'ihi wal qiyami bi adabi wa sunnati wajma'ni alaihi wa mati'ni bi ru'yatihi wa as'idni bi mukamalatihi wa rafa'ni al-awaiq wal 'alaika wal wasa'id wal hijab wa shannif sam'i ma'ahu bil ladidil khitab وهيئني للتلقي منه وألهمني لخدمته واجعل صلواتي عليه نورا ناريا كاملا مكملا طاهرا مطهرا ماحيا كل ظلم وظلمة وشك وشرك وكفر وزور ووزر واجعلها سببا للتمحيص ومرقل أنال بها أعلى مقام الإخلاص والتحصيص حتى لا يبقى في ربانية لغيرك وحتى صلح لحضرتك وأكون من أهل خصوصياتك ومتمسكا بأدبه وسنة صلى الله عليه وآله وسلم مستمسكا من حضرته العلية في كل وقت وحين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا نور يا حق يا مبين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Sampai sini. Kemudian tadi dijelaskan dengan rahasia kemuliaan antara engkau dan Nabi Muhammad. Aku mohon kepadamu wahai Allah dengan berkah sholawat dan salam. Aku mohon kepadamu ya Allah yang maha dhaif, ya Allah yang maha lemah, ya Allah. Semoga engkau berikan cinta kepada diriku, berikan kemakrifatan kepada diriku dengan hak-hak kemakrifatan dan derajat yang paling mulia, agar kami bisa mengikuti dan mencocoki dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dan wal qiyami bi adabi, dan selalu bisa menjalankan adab-adab daripada akhlak adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnati wajma'ni ali wa matini bi ru'yati. Semoga kami semuanya senantiasa berkumpul dengan Nabi Muhammad dan selalu bisa mimpi bertemu Nabi Muhammad. Wa as'idni bi mukamalatihi, dan kami semuanya dibahagiakan dengan selalu bersama dengan kesempurnaan Nabi Muhammad. Warfa'anil awaiqa wal 'ala'iqa wal wasa'ita wal hijab wa syanif sam'i mahu biladidil khitab. Semoga engkau jadikan hijab kami dengan Nabi Muhammad, batas kami dengan Nabi Muhammad, apapun itu menjadikan sebab kami semuanya semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dekat dengan kanjeng Nabi adalah nikmat dan paling lezatnya perbuatan. Wahayyi li talaqi min walhimni li khidmatih, dan berikanlah ilham kepada kami untuk berkhidmah kepada siapapun umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita berdoa semoga kita itu dimudahkan, dientengke jadi orang yang mau khidmah dan melayani orang lain, terutama melayani Nabi Muhammad SAW. Waj'al sholawati alaihi nuron narian kamilan mukammalan tohiron mutoharon mahyan kulla zulmin wa zulmatin wa syakin wa syirkin wa kufrin wa zurin wa mizrin wa ja'alha sababan litamhisi wa marquli anala biha. Semoga engkau jadikan ya Allah kami semuanya orang yang mendapatkan petunjuk yang sempurna, paling sempurna dan paling lengkap, paling suci dan paling suci, sehingga kami tidak melakukan kezaliman, kami tidak dalam keadaan paling gelap, kami tidak melakukan perbuatan yang ragu dan meragukan, kami tidak melakukan perbuatan syirik dan kafir, kami tidak melakukan perbuatan yang dipenuhi dengan kebohongan,
Dan semoga engkau jadikan dengan sebab itu a'la maqamil ikhlas wa tahsisi hatta la yabqa ya rabbaniyatun li ghairika wa hatta asluha li hadratik. Kami diangkat menjadi orang yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa akuna min ahli khususiyatika mustamsikan bi adabihi wa sunnati, sehingga kami semuanya menjadi orang yang memiliki makom yang khusus, bisa selalu berpegang kepada adab-adab dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustamid dan min hadratihil aliyati fi kulli waqtin hawahin. Kami senantiasa bisa beristimad, selalu bisa yaitu gandeng dengan akhlak dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah isi daripada Muqaddimah Dalailul Khairat. Ya Allah, ya Nur, ya Haq, ya Mubin. Sampai sini ya. Nah, kemudian yang di kota ini itu dulu memang tidak dibaca. Dikatakan yang di kota ini dibaca langsung. Qala Syekhul Imam Al-Wali Al-Kabir Al-Qutbus Syahir Sultanul Muqarrabin wa Qutbul Dairatil Muhaqqiqin wa Sayyidul Arifin Sahibul Karamatul Zahirah wa Asrar Al-Bahirah Sayyidi Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Ini adalah kitab karya Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Tapi qala Syekh Imam layak enggak perlu dibaca. Yang di kota ini enggak perlu dibaca. Kita cuma pengen tahu bahwa yang menulis kitab ini adalah Syekh Muhammad bin Sulaiman Jazuli. Nah, yang dibaca bawahnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ladzi istanqadana bihi min ibadatil awthani wal asnam wa ala alihi wa ashabihi nujabail bararatil kiram. Sampai sini. Segala puji bagi Allah yang memberikan petunjuk kepada kita iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana membangunkan orang-orang yang beribadah agar mereka tidak beribadah lagi kepada patung dan kepada berhala, dan kepada keluarganya Nabi Muhammad yang merupakan keluarga yang penuh dengan cahaya, penuh dengan kemuliaan dan lain sebagainya. Paham ya? Yang di kotak enggak dibaca lagi, tapi saya jelaskan. Wa ba'da hadza fal khuratu fi hadzal kitab dzikru sholati 'alan nabi. Kitab ini berisi tentang sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fadailuha nadkuruha mahzufatal asanid liyashula hifdhuha 'alal qari'i wa hiya min ahammil muhimmat liman yuridul qurba min rabbil arbab. Lah, kitab ini tidak aku sebutkan sanadnya. Sanadnya enggak ditulis di situ. Biar apa? Biar mempermudah orang membacanya. Paham ya? Jadi Mbah Bashir itu tidak menulis sanadnya di dalam kitab ini, Nailul Masarah. Kemudian wasammaitu kitab Dalailul Khairat wa Syawarikil Anwar. Kitab ini aku kasih nama kitab Dalailul Khairat. Coba bayangkan kalau Syekh Sulaiman itu menulis setiap satu sholawat. Sholawat ini saya dapatkan dari guru saya sampai Rasulullah, kira-kira lama enggak? Innamal a'malu bin niyat. Syaratnya ilmu itu harus ada sanad. Misalnya jenengan innamal a'malu binniyat hadza min musta'in min Habib Umar min. Kira-kira lama enggak itu? 1 jam diundang pengajian hanya dapat 1 hadis. Makanya di sini pengarang kitab tidak menulis sanadnya secara detail. Kenapa? Karena biar orang cepat membaca. Intinya semua sholawat itu ada sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi dzikri sholati 'alan nabil mukhtar. Ini isinya sholawat semuanya. Ibtigha'an limardatillah ta'ala wa mahabbatan fi rasulihil karim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berharap agar kita mendapatkan yaitu berkah dan mendapatkan kemuliaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul mas'ulu ayyaj'alana li sunnatihi minat tabi'in. Maka kita berdoa, ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang yang senantiasa bisa melakukan sunnah Nabi Muhammad dan sunnahnya para tabi'in. Walidatihil kamilati minal muhibbin, sehingga kami semuanya termasuk orang-orang yang disebut pecinta Nabi Muhammad. Fa innahu ala dzalika qadir. La ilaha illallah wa la khaira illa khairuh wa la ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sampai sini dulu. Insyaallah nanti kita ke Masjid Kepatihan. Di sana nanti ada Habib Muhammad, yang mana Habib Muhammad nanti juga akan memberikan mau'idhah hasanah berhubungan dengan khataman kitab ini. Walaupun khatamannya masih besok, tapi nanti Habib Muhammad juga akan memberi nasihat untuk teman-teman semuanya. Berapa orang Ustaz Ali? Kalau hadir semuanya online, nggak online berapa orang? 25 ya?
30 ya, 30. Insya Allah 30 orang nanti akan mendapatkan nasihat dari Habib Muhammad juga. Kita dengarkan nasihat beliau besok malam ya, sekali lagi pakai baju yang putih yang bagus ya. Pakai peci yang putih yang bagus. Insya Allah besok malam kita khataman dari 3 kitab tersebut. Sekian, kita sholat isya dulu kemudian menuju ke masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah sampai tak mungkin di bawah yang